Baik, selamat sore buat teman-teman dimanapun berada sore hari ini. Semoga keadaan sore hari ini masih dalam keadaan sehat dan aman. Baik, perkenalkan, nama saya Danus Johan, bisa dipanggil Andri. Baik, pada sore hari ini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang filosofi dan etos kerja. Baik, mungkin teman-teman pernah mendengarkan tentang filosofi dan etos kerja itu seperti apa, maknanya itu seperti apa. Untuk itu, pada sore hari ini saya ingin menjelaskan tentang filosofi dan etos kerja tersebut. Baik, yang pertama itu tentang filosofi bekerja. Filosofi bekerja itu maksudnya bekerja bukan sekedar mencari penghasilan, akan tetapi bermaksud mewujudkan potensi diri kita untuk kebaikan dan kemuliaan kita sendiri. Menilai bekerja seseorang itu bukan dilihat dari hasil gajinya, penampilan pakaian, dan kantor mewah, akan tetapi dilihat dari amanahnya, makna psikologis, dan makna spiritual. Filosofi bekerja itu dikategorikan ada dua bagian. Yang pertama itu menjadi wira swasta. Contoh menjadi wira swastawan itu contoh yang pertama itu pedagang. Dari pedagang kaki lima sampai pedagang tingkat ekspor dan impor. Contoh yang kedua itu pengusaha. Dari pengusaha pembuatan kue sampai pengusaha besar dengan berbagai macam bentuk usahanya. Yang kedua itu bekerja pada pihak lain. Contoh bekerja pada pihak lain itu seperti pegawai negeri sipil, TNI, polisi. Yang kedua itu pegawai BUMN. Yang ketiga pegawai perusahaan swasta. Adapun yang akan dipilih setelah Anda menyelesaikan pendidikan, menjadi wira swasta atau pekerja pada pihak lain itu ada beberapa prinsip yang harus diperlukan. Yang pertama itu pantang menyerah. Yang kedua itu senantiasa berani menghadapi tantangan. Yang ketiga itu tidak mencampur aduk antara keuangan pribadi atau keluarga dengan keuangan usaha. Bekerja pada pihak lain itu tentunya senantiasa aktif mencari informasi lowongan kerja sesuai keahlian yang dimilikinya, disiplin pada peraturan yang ada, mampu bekerja sama dengan teman sejati, pimpinan maupun anak buah. Yang berikutnya itu tentang etos kerja. Tentang etos kerja itu, etos itu berasal dari bahasa Yunani. Etos itu yang artinya karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang seperti pandangan dunia mereka. Menurut Gerd, etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Sikap di sini menggambarkan sebagai prinsip masing-masing individu yang sudah menjadi keyakinannya dalam mengambil keputusan.
Menurut Webster, etos didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi panduan tingkah laku bagi seorang, sekelompok, atau sebuah institusi. Etos kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar, yang diwujudkan melalui perilaku kerja yang secara khususnya fungsi etos kerja itu, yang pertama itu pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua itu penggairah dalam aktivitas, yang ketiga itu penggerak seperti mesin bagi mobil. Maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya sesuatu perbuatan. Yang berikutnya cara menumbuhkan etos kerja. Yang pertama itu menumbuhkan sikap optimis. Contohnya mengembangkan semangat dalam diri, pelihara sikap optimis yang telah mempunyai yang ada di karakter kita. Yang ketiga itu motivasi diri untuk bekerja lebih maju. Yang kedua itu jadilah diri Anda sendiri. Contohnya raihlah cita-cita yang Anda harapkan untuk kedepannya. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya jelaskan mengenai tentang filosofi dan etos kerja pada sore hari ini. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham tentang mengenai etos kerja ini. Baik, untuk itu penjelasan sore hari ini sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.